Hai, apa kabar semua? Tanpa basa-basi, langsung ke episode 7 ya. Semua orang ingin menolong Anna, tetapi staf kepercayaan Bu Choi justru bersikuku membatalkan ambulan dikarenakan dia sudah mengirim ambulan JSS karena dia takut Anna diketahui oleh media. JH dan kepala keamanan memakai mobil pribadi untuk menyelamatkan nyawa Anna dan mereka menerabas semua supaya bisa sampai secepat mungkin. Sesampainya di klinik JSS Anna, langsung ditangani. Tampak dari raut wajah JH tampak sangat khawatir. Anna yang tidak sadar teringat masa kecilnya yang terus terulang-ulang dalam benaknya dan membuat dia semakin jelas mengingat kematian ibunya. Dan Anna pun tersadar dari keadaan kritisnya. Anna diberitahu oleh dokter JSS kalau dia diselamatkan oleh JH. JH tampak kesal karena ambulannya dibatalkan, tetapi memang Anna terlalu menyusahkan buat mereka, bahkan ayahnya saja tidak peduli padanya. Pak Song mencoba menghibur JH dan memberitahukan siapa Anna yang sebenarnya. Ibu Anna mengandung anak dari suami Bu Choi, tetapi dia menikah dengan sutradara dari Amerika karena sutradara itu mengetahui kalau bukan anaknya maka dia meninggalkan ibu Anna. Akhirnya ibu Anna mendatangi ayah Anna yang sudah menikah dengan Bu Choi untuk meminta pertanggungjawaban. Bu Choi sedang membuat kesepakatan dengan kepercayaan presiden yang sedang menjabat. Sekarang dia membuat kesepakatan supaya suaminya bisa bergabung ke partai. Awalnya staf kepercayaan presiden ini tidak setuju, setelah dibujuk dia pun menyetujuinya. Bu Choi tampak senang karena rapatnya berjalan sangat lancar, bahkan sepanjang perjalanan dia selalu tersenyum. Pak Park sudah mengetahui kalau suami Bu Choi akan bergabung dengan partai, maka dia pun menyusun rencana lain untuk menjatuhkan suami Bu Choi. Sedangkan suami Bu Choi yang genit melihat periasnya sangat cantik dan mudah, maka suami Bu Choi pun tergoda. Bu Choi mendatangi JSS dan ingin menemui Anna. Anna tampak tidak senang dengan kedatangan Bu Choi, begitupun juga Bu Choi yang sangat tidak menyukai Anna karena memang Anna puteri dari wanita lain dari suaminya. Mereka berdebat dan Bu Choi terus-terusan memojokkan Anna. Anna tetap menuduh Bu Choi yang membunuh ibunya, tetapi Bu Choi yang tidak membunuhnya. Dia menyangkalnya dan akhirnya dia menghentikan percakapan mereka berdua. Dan Bu Choi menyuruh JH untuk menemuinya ke Cloud9. Sedangkan di gedung tempat suami Bu Choi dijaga ketat karena suami Bu Choi akan konferensi pers di sana dan JH dengan santainya mendatangi gedung tersebut ingin membawa suami Bu Choi untuk menemui Anna. JH sangat waspada takut sesuatu terjadi dengan suami Bu Choi dan setelah memantau situasi JH mencurigai beberapa orang. Tetapi ketua JSS mengatakan kalau mereka lolos waktu pintu masuk. Dan ketika ada yang mencurigakan, JH pun dengan sigap menangkapnya. Ternyata yang ditangkap adalah rekannya yang memang disuruh berpura-pura merusak acara. Padahal ini semua sudah direncanakan oleh pihak suami Bu Choi. Dengan rencana itu, suami Bu Choi mendapatkan banyak simpati dari masyarakat. Setelah acara, karena suami Bu Choi yang dilempar telur tadi bau amis dan dia pun ingin mandi dan menggoda wanita periasnya tadi, ternyata wanita ini suruhan Pak Park untuk menjebak suami Bu Choi yang mata keranjang. Ternyata pengawal Bu Choi berkhianat dan bekerja sama dengan wanita itu, tetapi JH menggagalkan rencana mereka. JH membawa pergi suami Bu Choi dan JH berusaha melindungi dan menyelamatkan suami Bu Choi.
Dan tim JSS berusaha menghalangi suruhan Pak Park yang bekerja sama dengan polisi. Mereka mencoba menjebak suami Bu Choi. Akhirnya suami Bu Choi pun selamat dan dia pun berterima kasih ke Jeha. Tetapi suami Bu Choi berkata, "Kita mau kemana?" Dan Jeha mengatakan dia mau membawa suami Bu Choi ke puterinya Anna. Tetapi suami Bu Choi marah-marah dan menolak menemui Anna. Tetapi setelah Jeha membujuk dan memarahinya, dia tampak luluh dan akhirnya mau menemui Anna. Ayah Anna kini jujur ke Jeha, dia tidak ingin bertemu Anna, bukan karena dia membenci Anna, tetapi karena dia ingin menyelamatkan Anna dari Bu Choi. Karena kalau dia sering bertemu Anna maka Anna akan dalam bahaya. Dan suami Bu Choi berkata berjanjilah untuk melindungi Anna sampai akhir, dan Jeha pun mengiyakan. Dan Bu Choi mendengar kalau suaminya akan menemui putrinya Anna, dan Bu Choi memantau dari CCTV. Lalu suami Bu Choi memasuki ruangan medis dan menemui Anna. Tetapi Anna tidak mau berbicara dengan ayahnya dikarenakan terlalu banyak orang. Lalu suami Bu Choi menyuruh mereka semua meninggalkan Anna dan dirinya. Tetapi suami Bu Choi sangat berhati-hati dalam berucap karena dia sadar kalau dia dipantau Bu Choi melalui CCTV. Bahkan ketika Anna membahas tentang janggalnya kematian ibunya, suami Bu Choi berusaha mengalihkan pembicaraan karena takut Bu Choi mendengarnya dan nantinya Anna bisa dalam bahaya. Tetapi mereka berdua meyakini bahwa Bu Choi yang menghabisi ibu Anna. Ketika ayahnya berkata lebih mementingkan untuk negara Anna, jadi teringat perkataan Bu Choi dan Anna pun marah dan menangis. Ayahnya yang takut keliru dalam berbicara, dia memutuskan untuk meninggalkan Anna yang sedang menangis. Bu Choi tampak menutupi kekecewaannya dengan tertawa, padahal dalam batinnya dia sangat terpukul dengan kejadian yang dia saksikan bahwa suami yang dia cintai lebih mencintai putri dari wanita lain.